Salve saudara-saudari, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Kali ini kita membahas tentang teologi Protestan, metode teologi Protestantisme. Ya, kita beri subjudul inkoherensi metode teologi Protestan, metode kekristenan ala Protestantisme. Nah, saudara-saudariku, jika seorang Protestan jujur, dia akan setuju bahwa sakramen itu penting. Ya, bahkan jika dia secara fungsional tidak terlalu menghargai Ekaristi, pendapat yang tinggi yang unggul tentang nilai pembaptisan itu sangat universal di antara mereka, para Protestan. Dan ini adalah hal yang baik. Pembaptisan itu penting. Tetapi jika si Protestan jujur, dia juga harus setuju bahwa dia dan rekan-rekan Protestannya memiliki ketidaksepakatan radikal tentang sakramen. Kita tidak usah menyinggung ketidaksepakatan itu di sini, nanti di lain waktu. Yang penting adalah bahwa ketidaksepakatan ini cukup terkenal di kalangan Protestantisme. Nah, sebuah pertanyaan muncul karena ketidaksepakatan di antara orang-orang Protestan tentang hal-hal yang seperti yang mereka setuju itu penting, tentang hal-hal yang penting. Apa yang mereka setuju sebagai hal-hal yang penting. Misalnya, kesepakatan yang disampaikan oleh DN sebagai theological triads. Seberapa dapat diandalkan metode mereka untuk sampai pada kepastian tentang apa yang telah Tuhan ungkapkan. Jika itu tidak menghasilkan kesepakatan di antara mereka tentang hal-hal yang seperti juga yang mereka setujui, pasti adalah masalah penting. Adalah satu hal jika ada ketidaksepakatan tentang makanan dan minuman, misalnya seperti yang diperdebatkan dari Roma bab 14. Tetapi adalah suatu hal lain ketika ada ketidaksepakatan sebagaimana yang pasti ada tentang hal-hal yang pasti penting seperti sakramen misalnya. Ya, jadi untuk hal-hal sepele, okelah, tidak ada kesepakatan, oke itu hal lain. Tapi kalau tentang hal-hal yang pasti penting, bagaimana mungkin terdapat ketidaksepakatan? Nah, pengamatan pertama yang ingin kita buat di sini adalah bahwa jika metode mereka untuk mengekstrak kebenaran dari Alkitab gagal begitu parah, sehingga mereka tidak setuju dan tidak dapat menyetujui hal-hal penting seperti sakramen, maka itu adalah metode yang secara inheren tidak aman. Ya, kita perlu tahu tanpa ragu-ragu apa yang Tuhan ingin kita percayai dan lakukan, bukan asal tebak-tebak. Ya, dengan mengandalkan tes, denom ini tes, denom itu tes, denom sana sini, tidak ada. Ketika menyangkut hal-hal penting seperti sakramen, karena metode Protestan tidak memberikan kepastian ini kepada kita, maka sudah pasti itu tidak mungkin benar. Ini adalah metode yang salah. Ya. Pengamatan kedua yang ingin kita buat adalah bahwa jika metode mereka terbukti gagal di bidang-bidang ini di mana ketidaksepakatan mereka sangat jelas, sama sekali tidak ada alasan untuk percaya bahwa metode yang sama telah berhasil di area di mana mereka kebetulan setuju. Ya. Lagi pula, jika gagal memberikan kepastian dalam satu kasus dan metode yang sama digunakan dalam kasus lain, kita harus mengakui ya bahwa itu tidak dapat memberikan kepastian dalam hal apapun, kecuali kalau kebenaran adalah masalah suara mayoritas. Nah, kita tahu Protestan kan cenderung demokrasi kan. Nah, bagaimanapun saudara-saudaraku, dengan istilah mereka sendiri, mereka tidak memiliki dasar untuk mengetahui apakah metode itu telah berhasil menyampaikan kebenaran yang sejati, kecuali kebenaran adalah masalah suara mayoritas. Jadi Protestan itu sebenarnya tidak belajar sih, mereka membeol saja pada tradisi. Misalnya kalau Calvin ya kamu Calvin, Luther ya kamu Luther, atau kalau kamu mau sendiri ya sudah kamu sendiri pilih-pilih begitu. Nah, sebenarnya saudara-saudaraku, jika Protestan dapat menunjukkan dengan menggunakan metode yang sama ini bahwa kedua kasus itu sebenarnya berbeda dalam beberapa cara yang signifikan, maka dia mungkin dapat menyelamatkan kasus di mana mereka semua setuju. Tetapi kita tidak melihat mungkin ini benar-benar mungkin ya. Tidak akan ada cara bagi mereka untuk menunjukkan tanpa bertanya-tanya bahwa kasus di mana mereka semua setuju sebenarnya berbeda dari kasus di mana mereka tidak setuju. Untuk alasan inilah, metode seperti ini adalah metode yang tidak koheren. Tarik-tarik, baca-baca Alkitab, lalu sendiri merenung, lalu bikin ajaran. Lalu mempostulasikan Roh Kudus dan Yesus Kristus sebagai patokan kepastian. Padahal itu dia putar liu sendiri. Dan karena itu
tidak valid dan salah. Itu prinsip gnostik ya, yang tidak mungkin dan tidak dapat memberikan kepastian. Karena itu jatuh ke dalam subjektivisme. So, tinggalkan protestantisme. Sebuah metode kekristenan yang salah. Jangan pakai metode neognostik, mengaku dapat dari Roh Kudus, mengaku bisa belajar sendiri Alkitab. Stop itu yang putar krius.